Apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan keseharian Anda. Kembali lagi di News TV bersama saya Arfa Afifa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, yang akan menyajikan learning journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dalam program yang bahas studi pembelajaran bersama dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Learning Journal kini hadir dalam mengupas fakta pembelajaran agar pemirsa dapat memahami arah serta tujuan dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, pada pertemuan ke-10 ini kegiatan belajar dilakukan secara berbeda, yakni secara daring atau Google Meet, dikarenakan adanya kebijakan dari fakultas, hingga membuat kegiatan reportase kelompok akhir berupa menayangan video yang berdurasi 20 menit. Tak hanya itu, kelompok 7 bagian presentasi juga menjelaskan materi secara daring dan membahas pembahasan yang akan kita bahas. Maka dari itu, mari kita simak laporan pembelajaran bersama-sama yang sudah dikemas semenarik mungkin. Pemirsa, pada pertemuan kali ini kita akan memahami bagaimana jurnalisme di Indonesia dan dunia berkembang terutama sejak era reformasi 1998. Reformasi membuka pintu kebebasan pers setelah sekian lama media hidup dalam kontrol dan sensor yang ketat. Sejak saat itu, media dapat bekerja lebih bebas dan kritis. Meskipun kebebasan ini juga membawa konsekuensi baru yang perlu dicermati bersama. Pasca reformasi, media tumbuh pesat, namun berbagai tantangan ikut muncul. Kepemilikan media yang terkonsentrasi, tekanan ekonomi, dan persaingan pasar membuat sebagian pemberitaan cenderung sensasional dan mengejar klik daripada mendepankan verifikasi dan kedalaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan pers saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan profesionalisme dan etika yang kuat. Dalam kondisi tersebut, jurnalisme investigasi hadir sebagai praktik jurnalisme yang tetap memegang teguh fungsi kontrol sosial. Ia menggali fakta-fakta tersembunyi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak publik. Memiliki kerja yang teliti dan mandiri, jurnalisme investigasi juga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta lembaga publik. Kekuatan investigasi ini terlihat dalam berbagai kasus, baik di Indonesia maupun di dunia. Kita mengenal Watergate yang mengguncang publik Amerika, Panorama Pers yang mengungkap praktik keuangan global, serta berbagai liputan investigasi di Indonesia yang membuka kembali kasus pelanggaran HAM serta korupsi. Semua ini menunjukkan bahwa investigasi berperan besar dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Dalam teori ruang publik dan fungsi watchdog, media berperan penting menyediakan informasi yang akurat dan menjadi pengawas kekuasaan demokrasi yang sehat dan memerlukan media yang independen dan kritis. Namun kenyataannya jurnalisme masih menghadapi ancaman, tekanan politik, hingga kriminalisasi sehingga kebebasan pers belum sepenuhnya terlindungi dalam praktik. Praktik baru juga datang dari era digital. Banjir informasi, misinformasi, serta algoritma media sosial membuat masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan opini. Kondisi ini mendorong terjadinya krisis kebenaran yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan institusi demokrasi. Meskipun begitu, teknologi digital terus menghadirkan peluang kolaborasi lintas negara, pemanfaatan big data, hingga partisipasi warga dalam citizen journalism memperluas ruang pengawasan publik. Tantangannya adalah menjaga standar etika dan verifikasi agar kualitas informasi tetap terjaga
di tengah arus konten yang tidak terbatas. Demikian rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dalam News TV. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru di pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya Arfa Afifah pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Terus ikuti perkembangan kami. Sampai jumpa dan selamat menikmati aktivitas Anda.